karena guruna kita sudah hadirin ya kita, mari sama-sama luruskan niat hadirnya di sini untuk menuntut ilmu, karena siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kepada Abah Usol dan juga Kak Yunitan, kami persilakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ila mu'alifi hadal kitab wa ila jami' masyayikhina wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, kita langsung saja ke tema kajian kita. Insyaallah kita baca dulu buat temanya ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa jumlatul amri annaka idza tadzakarta sa'ata rahmatillahi ta'ala allati sabaqat ghadabahu wa wasi'at kulla syai'in summa in kunta min hadhil ummah al-marhumah al-karimah Allahi ta'ala summa ghayata fadlihil adim wa kamala judihil karim wa jala unwana kitabihi ilaika bismillahirrahmanirrahim. Di tema sekarang itu kok ini lanjutan rutinitas kajian tiap hari Jumat. Sekarang pasal hasil daripada kajian-kajian yang sesudah itu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rahmatnya itu mengalahkan kebenciannya. Saking besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai dalam kitab ini yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, katanya bahwa kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab Al-Quran artinya itu dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Nah, pendapat atau Kohdondi, pandangan Kohdondi, sejauh mana itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita khususnya umat manusia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali Mbah Soleh saya bisa berada di pondok pesantren yang unik ya kalau saya bilang ya. Hampir semua bahan material gedungnya dari kayu nih. Sampai batang-batang kayunya masih terlihat utuh ya, Masya Allah. Nah, terkait tadi Abah melontarkan pernyataan bahwa di dalam kitabnya Imam Ghazali, Masya Allah, kitabnya Allah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang saya pahami, Abah ya, yang saya pahami. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih. Maha Pengasih artinya untuk semua makhluk. Termasuk kita semua, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahim, Maha Penyayang, itu tentu saja hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya, jadi pengasih, kasih semuanya sama. Udara yang kita hirup semuanya sama buat orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Tetapi nanti ketika hari itu sudah datang, Rohimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya untuk kita orang-orang yang beriman. Begitu apa ya? Betul Bang. Sekarang kan gini kok. Itu banyak orang itu nggak mengenal kasih sayang. Padahal kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhingga.
terhingga. Dia itu kenapa seolah-olah tidak mau gitu. Tidak mau ditawarin kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tahu. Artinya dia itu membutuhkan kebahagiaan itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga ingin bahagia, ingin nikmat, dan dia juga dalam tahu ingin bahagia kok ternyata tidak mau gitu. Itu tidak mau. Kenapa itu kok? Ya, itulah yang dianggap sebagai pencarian manusia, menolak kebahagiaan yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala dengan Islamnya. Mereka mencoba mencari dengan pemikiran manusia. Mereka mencoba mendapatkan kebahagiaan itu dengan pemikiran masing-masing. Jadi memang sudah mungkin ribuan tahun sebelum kita ini, manusia mencoba mendefinisikan, kemudian mencoba mengenal yang namanya penguasa alam semesta ini dengan pola pikir masing-masing. Ya. Kemudian juga ada manusia yang memang sudah merasa dirinya superior gitu, lebih dari yang lain, bahkan juga dia bisa mengatakan suku ini lebih dari yang lain, maka akhirnya timbullah suku-suku atau bangsa-bangsa yang merasa lebih tinggi daripada suku yang lain. Makanya mungkin kita mendengar ada bangsa yang mengaku sebagai bangsa pilihan. Nanti ada kita mendengar ada yang namanya kasta-kasta, ya kan? Ada orang kedudukannya lebih tinggi dari orang lain. Itu adalah karena memang tingkat daripada penguasaan manusia ribuan tahun yang lalu, mereka mencoba menguasai dunia ini dengan caranya masing-masing, tidak sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan itu hanya bisa dicapai dengan cara Islam. Semua cara yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dititipkan kepada nabi-nabi dan rasulnya, ya. Tetapi manusia memang masih mempunyai ego, mempunyai rasa ingin berkuasa sendiri, sehingga banyak yang menolak daripada nabi-nabi dan rasulnya, sehingga mereka mencoba mendefinisikan Tuhan itu seperti apa. Makanya kalau kita baca di Quran surat At-Taubah ayat ke-30, kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Kenapa? Karena mereka biasanya memang ketika melihat seseorang dengan kemampuan yang melebihi orang lain, langsung disebut sebagai orang yang punya sifat ilahi. Hal itu sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Kita lihat saja bangsa Sumeria, bangsa Babilonia, bangsa Persia, bangsa India, kemudian di bangsa Mesir, bahkan di Eropa. Rata-rata mereka mencoba menganggap setiap elemen daripada alam itu punya penguasa. Nah, sehingga mereka sudah terbiasa menyembah Tuhan yang namanya Tuhan yang triad gitu. Triad itu gabungan, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, ya. Makanya kalau di India kita kenal Trimurti, gitu. Kalau di Babilonia kita kenal ada yang namanya Namrus, Tamrus, Semiramis. Pernah dengar ya? Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam tungku api oleh Raja Nimrod atau Raja Namrus. Di Mesir kita lihat misalnya ada orang yang menyembah dewa Osiris. Nanti ada istrinya Isis, anaknya Horus. Kemudian di India ada Trimurti, ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Jadi orang-orang di daerah situ memang sudah terbiasa mencoba mendefinisikan Tuhan dengan cara pemikiran mereka masing-masing, sehingga mereka menganggap Tuhan itu bentuknya dalam bentuk apa? Triad. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Itu pun diteruskan oleh orang-orang Yunani dan Romawi, sehingga mereka juga menganggap ada dewa yang paling tinggi, tapi bisa punya anak dari manusia. Ya. Contoh, mungkin ibu-ibu tahu Hermes, Bu? Ibu-ibu tahu Hermes nggak, Bu?
Hah? Taunya merek tas kali Bu ya, Hermes ya. Hermes itu anak dewa Zeus. Nah, dewa Zeus dianggap dewa yang paling tinggi, bisa punya anak dari dewi yang lain. Ada misalnya Dewi Helen, ada misalnya Dewi Hermes, nanti punya anak dari manusia, punya anak namanya Hercules, punya anak namanya Perseus. Itu adalah mitos-mitos Yunani, hasil pemikiran atau tulisan orang-orang yang akhirnya bisa menimbulkan agama-agama tertentu. Bahkan di Romawi juga mereka percaya ada dewa apa? Jupiter. Nanti punya anak Merkuri, gitu ya. Kepercayaan-kepercayaan itu ada yang sampai diteruskan oleh manusia zaman sekarang, Abang. Iya, iya, iya. Sampai sekarang masih ada. Masih ada kok ya. Konsepnya ya, pemikirannya sama. Mungkin nama-namanya berbeda, tapi konsepnya kurang lebih sama. Gitu. Nah, nanti kita bisa bahas lebih jauh. Siap, siap kok. Sambil ngerokok kok biar lebih enjoy. Ya. Ini ngelihat jamaah ngerokok kayaknya Iyalah. kayaknya. Biar lebih enjoy lagi kok. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini permasalahannya dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khususnya buat orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita kan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu hadisnya ada perkataan seperti ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi semua umatku itu kata-katanya semua umatku, kata baginda Nabi, artian seseorang yang iman kepada Allah dan Rasulnya setelah dia itu membaca kalimat syahadat seperti kita semua, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, terkecuali orang yang enggan. Nah, mengingat atau menyimak kita kecuali orang yang enggan tersebut, berarti seolah-olah orang yang beriman itu tidak mau dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Masih banyak orang-orang yang beriman itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu enggak diterima. Contoh, umpama Allah Subhanahu wa taala ini ngasih kewajiban kita sholat atau kewajiban yang lain, itu kadang-kadang masih susah menerima. Padahal dia itu membutuhkan itu, dan dia itu tahu membutuhkan bahagia, dan dia itu tahu. Adapun tidak tahu karena dia juga masih karena tidak mau. Awas kata-katanya. Dia itu ingin dalam keadaan tahu. Dia itu ingin bahagia, sudah tahu kebahagiaan itu ada dalam syariat agamanya. Dia tahu. Dia enggan. Dan adapun dia tidak tahu karena dia itu tidak mau. Contohnya apa? Tidak tahu itu karena tidak mau mencari ilmu kok. Tidak mau ngaji gitu, tidak mengikuti kajian-kajian. Nah, dalam Islam sendiri itu masih banyak seperti itu. Ketidakmauannya itu karena tidak ingin tahu, atau kemauannya itu karena dia tidak mau. Nah, seharusnya makanya nanti nggak bisa disalahkan. Di alam akhirat itu, di alam nanti itu, ya seperti apa? Seperti iblis laknatullah, iblis laknatullah ya Pak ya. Tidak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nih ada pertanyaan, kok Allah yang Maha Kasih Sayang itu iblis kok nggak diampuni? Bukan nggak diampuni sebetulnya, karena iblis itu tidak mau minta ampun. Tidak mau minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita. Begitu pula dengan kita. Normalnya seseorang yang ingin bahagia itu, seseorang yang ingin bahagia itu ditawari kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seharusnya seneng dong. Tatkala kita diperintah sholat seneng, bahkan ngerasa sedih, merasakan sedih apabila kita tertinggal. Jangan tertinggal sholat fardu, sholat sunat pun harus merasa sedih. Kenapa? Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti ini kok. Kita bikin contoh dulu ya biar lebih gampang dimengerti gitu. Abah ini butuh banget, Pak. Abah ini butuh banget. Butuh banget pelebaran tanah buat pesantren umpamanya. Umpamanya nih. Ya kok ya? Umpamanya. Butuh pelebaran tanah buat pesantren. Ada yang nawari kodonitan umpamanya, Pak. Gitu. Ini saya orang kaya dan juga dermawan. Mau bangun berapa lah? Oke.
Karena saya orang kaya, kata Koh Dendi. Abah butuh banget, Abah tahu butuh. Terus Abah nolak, siapa yang salah? Nolak. Yang nolak ya. Harusnya Abah jangan nolak. Gitu ya Koh ya. Oh berarti umat Islam yang nolak sholat yang kayak gitu salah siapa tuh? Ya salah umat Islam itu sendiri. Salah umat Islam sendiri. Karena maha kasih sayang Allah, sifat Allah Ta'ala itu kasih sayang nggak pernah lepas satu detik pun dari zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham ya Koh ya? Terus lanjut Koh. Oh ngerokok dulu. Jadi kalau tadi kita dengar Abah ya bicara ya. Orang disuruh berislam. Berislam itu kan ada syariat-syariatnya. Termasuk yang paling utama buat umat Islam adalah apa? Sholat, ya kan? Makanya kalau tadi Abah cerita ada iblis yang tidak mau minta ampun, itu karena apa? Karena sombong. Ya. Ya kan? Iblis diminta Allah SWT untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tidak mau. Dia merasa dia diciptakan dari api yang lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah. Sifat sombong itulah yang menjadikan iblis itu menjadi apa? Kekal di neraka ya, karena sifat sombong itu. Makanya itu kita perlu sangat-sangat mawas diri untuk menghindari sifat sombong tersebut. Sedikit aja ada rasa sombong di dalam diri kita sudah harus berhati-hati banget. Ya. Nah, yang paling biasanya orang tidak mau, yang untuk orang-orang yang tidak mau berislam ya, Pak ya, walaupun dia sudah dikasih tahu, di dalam sholat itu ada gerakan yang namanya sujud, ya kan? Betul. Orang kalau melihat orang lain posisi sujud, itu kan posisinya seperti orang yang sedang menghamba, betul kan? Dari zaman dulu, orang ketika seorang raja disembah oleh rakyatnya, orang posisinya sujud. Ketika orang beriman menyembah kepada penciptanya, posisinya juga sujud. Dari mulai nabi-nabi sebelumnya. Makanya semua nabi-nabi itu diperintahkan untuk sujud. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, sampai ke Nabi Muhammad SAW, semuanya diperintahkan sujud. Kenapa ada orang yang tidak mau surganya Allah SWT? Karena kebanyakan mereka tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Karena punya ego. Kenapa punya ego? Karena ada rasa sombong. Biasanya begitu ya. Nanti ada juga, bahkan dari kalangan muslim juga ada, yang keluar dari Islam. Ya. Mengaku menjadi ateis, atau agnostik, atau mungkin agama lain. Biasanya rata-rata alasannya apa? Kalau nggak ekonomi, ya apa? Ibadah. Mereka merasa di Islam repot, sholat harus 5 kali dalam sehari, apalagi yang subuh gitu ya. Mengganggu kok ya. Mengganggu kenikmatan, kenyamanan gitu. Karena orang tidak mau menyatakan kehambaannya kepada penciptanya. Posisi sujud padahal ini mungkin ada hubungan dengan ilmu pengetahuan ya Pak ya. Manusia itu kan di seluruh tubuhnya, kita semua butuh yang namanya darah dan oksigen, betul ya? Betul. Yang memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh kita siapa? Jantung. Ya. Jantung kita, betul ya? Tetapi menurut ilmu pengetahuan juga nih, dari orang-orang yang dari kesehatan nih, bagian otak kita manusia, terutama yang bagian paling atas ini, kalau kita posisinya duduk atau berdiri, itu tidak mudah menerima darah dan oksigen dari jantung. Kenapa? Karena kan jantung di bawah otak. Bagaimana caranya supaya darah dan oksigen itu mudah masuk ke dalam otak kita, terutama yang bagian paling atas ini, itu hanya dengan cara apa? Bersujud. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersujud, tujuannya apa? Untuk selalu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga supaya hidup kita, pikiran kita tenang. Kalau otak kita, oksigen dan darahnya cukup, insya Allah hidup kita akan tenang. Pemikiran kita akan tenang. Apalagi, nah ini ada satu mungkin pertanyaan saya, Abah. Dulu waktu saya baru-baru masuk Islam, Ya. saya bertanya kepada semua ustadz-ustadz. Ustadz, kenapa kalau subuh itu kok kita sholatnya sebelum matahari terbit gitu?
Ya, kalau zuhur kenapa kita sholat ketika matahari di atas ubun-ubun kita? Kalau asar ketika matahari itu sudah condong mau tenggelam. Maghrib ketika matahari itu sudah tenggelam. Isya ketika matahari sudah tidak terlihat. Kenapa waktunya kok nggak jauh dari itu gitu? Kok kenapa misalnya subuh nggak digeser aja jam 8 pagi misalnya gitu ya? Atau jam 9 pagi gitu. Biar nyenyak tidurnya agak keganggu gitu. Biar lanjut gitu. Ya lanjut itu. Kenapa coba kira-kira? Abah pernah mendengar pertanyaan seperti itu? Coba jawaban dari Ustadz lain kok gimana? Saya tanya ke banyak ustadz. Ya. Hampir semuanya nggak bisa jawab. Rata-rata jawabnya apa? Itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi saya pengen tahu gitu. Ya. Alasan atau hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tuh kenapa memerintahkan sholat, mengajari Nabi Muhammad SAW sujud ketika pada jam-jam itu. Ternyata setelah saya cari-cari jawabannya, itu ternyata kalau kita tadi bilang matahari belum terbit, matahari di atas ubun-ubun kita, matahari pas lagi tenggelam, itu ternyata ada hubungan dengan yang namanya apa? Cahaya alam. Nah, Cahaya alam ya Pak ya? apa tuh cahaya alam? Cahaya alam itu artinya apa? Kan kita tahu bumi ini berputar, Betul. ya kan? Bumi ini berputar pada orbitnya, matahari juga berputar pada orbitnya. Ketika bumi berputar, sebagian bumi mendapatkan cahaya matahari, sebagian tidak, ya kan? Pada saat-saat cahaya matahari itu yang tadinya ada, akhirnya karena bumi berputar, terus akhirnya menjadi tidak ada, ya nanti di bagian lain terjadi sebaliknya, itulah terjadi perubahan cahaya alam namanya. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang pernah belajar fotografi, ada istilah yang namanya spektrum. Pernah dengar Pak? Spektrum? Apa tuh kok? Spektrum itu ya cahaya alam. Cahaya alam. Makanya kalau orang-orang fotografi, ketika mereka mengambil foto, kalau mereka menginginkan suatu cahaya yang paling baik, mereka akan tunggu gitu. Kayak seperti ini ya. Nah, bisa jadi mereka akan tunggu memotret itu pada saat matahari mungkin sudah mau tenggelam. Cahayanya kan berubah warna. Ketika maghrib coba, ini contoh aja contoh. Ibu-ibu kalau punya anak, kalau maghrib, ya anak-anak disuruh pulang nggak Bu? Hah? Iya, suruh masuk rumah. Kenapa kira-kira Pak? Mungkin udah dari dulu ya, kita begitu ya. Kalau kata orang tua dulu itu sandekala katanya. Nah, itu adalah perubahan cahaya alam yang paling kuat dalam satu hari. Yang paling kuat itu adalah pada waktu maghrib, ya. Jadi pada waktu maghrib langit berubah warnanya dari apa? Biru ke mungkin jingga ya. Jingga. Nah, ketika maghrib kan kita bisa melihat langit berwarna jingga, betul? Pada waktu itulah juga yang namanya frekuensi dari dunia goib itu juga pas lagi kuat-kuatnya. Makanya kalau kita mengendarai mobil atau motor pada saat maghrib juga berbahaya. Kenapa? Lebih baik kita berhenti dulu untuk sholat. Ya, kalau kita teruskan, kita sering mengendarai mobil pada waktu maghrib, itu juga mempengaruhi penglihatan kita. Itu boleh percaya, boleh enggak ya. Banyak terjadi kecelakaan ketika maghrib. Pas maghrib ya kok ya. Maghrib. Makanya ibu-ibu pasti kalau maghrib anaknya suruh pada masuk. Termasuk saya dulu. Dulu saya ketika masih kafir juga begitu, mama saya juga begitu. Karena mengikuti gitu ya, tetangga-tetangga yang lain. Jadi mama saya juga nyuruh saya pulang gitu kalau kita nggak pernah tahu kenapa maghrib. Padahal padahal belum sholat ya kok ya. Padahal belum sholat, cuman suruh pulang gitu aja. Nah ternyata itu ada hubungannya dengan yang tadi saya katakan spektrum ya, perubahan cahaya alam yang mana pada waktu cahaya alam itu meliputi bumi di tempat kita lagi tinggal, itu juga mempengaruhi tubuh kita. Mempengaruhi tubuh kita. Makanya pada saat kita sholat, pada saat subuh, itu juga akan berubah cahaya alam, gitu ya. Dari malam ke pagi, kan berubah cahayanya. Itu pula yang akhirnya bisa diambil hikmah, pada saat kita melakukan sholat, pada saat perubahan cahaya alam, otak kita jadi lebih tenang. Yang paling banter adalah lebih tenang, Ustaz. Ya, lebih tenang, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita lebih kreatif, kita lebih bisa berpikir secara luas gitu. Coba kalau sholatnya fardunya bukan subuh, bukan zuhur, bukan asar atau maghrib atau isya, mungkin tingkat ketenangan kita akan berbeda.
Itu ya, itu yang bisa saya ambil, Ustaz. Hikmahnya daripada jam-jam sholat fardu. Gitu. Secara pengetahuan umum, Koh, ya. Secara pengetahuan umum, kita mungkin, nah, kalau saya pernah apa ya, ini jawaban yang paling apa ya, yang paling singkat dan paling makjeleb gitu ya. Saya pernah nonton videonya Ustadz Abdul Somad. Betul. Ditanya begitu juga sama jamaah yang sedang mendengarkan kajian dia. Jawaban Ustadz Abdul Somad bagaimana? Ini apa namanya? Malaikat Jibril alaihissalam tidak pernah ngasih tahu Nabi dan Nabi juga tidak pernah nanya sama malaikat Jibril kenapa jamnya jam-jam segitu gitu. Tapi kalau logikanya kayak tadi itu bisa diterima bagi semua manusia, Koh, ya. Insya Allah ya, insya Allah. Makanya saya mencari kenapa sholat subuh jam segini. Akhirnya saya dapat jawaban itu, perubahan cahaya alam. Iya. Pada saat perubahan cahaya alam itu, otak kita juga sedang beradaptasi. Kalau misalnya bulan purnama, Betul. ya air laut pasang kan, Ya, ya. darah kita juga terpengaruh nggak? Tubuh kita terpengaruh nggak dengan ada bulan purnama? Mungkin terpengaruh juga. Terpengaruh ya, karena ada gaya gravitasi dari bulan. Makanya ketika bumi berputar, bulannya di sini, ketika buminya sedang berputar, itu air laut pasti akan pasang ketika dia berada di bawah bulan. Begitu juga kita manusia. Nah, jadi itu juga ada yang namanya perubahan perubahan fisik ketika ada gravitasi. Kira-kira begitu, Ustaz ya. Pantesan itu kalau perubahan cuaca itu banyak orang yang pada sakit kok itu. Itu ada hubungannya berarti ya? Pasti. Bisa jadi begitu, ya. Seperti Walau kalau alam. kemarau mau hujan gitu. Makanya kalau bulan purnama Serigala. serigala melonglong ya kan. Terus kalau malam-malam sakit mah suka kambuh nggak, Mbah? Sakit mahnya. Tahu tuh. Nah itu colek-colek mah. Ayo ngaku Pak, ngaku. Oh itu sakit mah ya? Nah, itu namanya sakit mah itu ya. Nyolek-nyolek mah gitu. Betul juga kok. Oh betul juga kata Abah betul juga. Ngaku berarti abahnya ngaku. Emang semua kita pasti bakal pengalaman kayak gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala pasti lebih tahu ya. Yang menciptakan kita kan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti lebih tahu kondisi tubuh kita, fisik kita, pikiran kita, Allah Subhanahu wa taala pasti lebih tahu. Makanya perintahnya Allah pasti memang berguna buat manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada ciptaannya yang tidak ada gunanya buat ciptaan itu. Salat berguna buat kita. Ya, sujud tadi berguna kan? Gerakan-gerakan salat juga kalau kita melakukan dengan benar, itu seperti halnya kita sedang yoga. Ya. Kemudian bisa ada unsur yoganya, bisa ada unsur refleksinya dan sebagainya. Zakat baik nggak buat kita? Baik. Buat orang lain baik juga. Berarti Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kita diperintahkan zakat, baik buat kita, baik juga yang menerima zakat. Puasa, baik nggak buat kita? Baik, secara fisik baik, secara sosial baik, secara keimanan juga baik, mengikuti perintah Allah. Kita mungkin tidak pernah tahu, kita yang bukan dokter nih misalnya, kita nggak pernah tahu apa sih enaknya puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngerokok, nggak boleh tadi. Rasanya sepet gitu ya, badan lemes kayak kurang oksigen gitu. Tapi ternyata di balik puasa itu ada kegunaan buat tubuh kita. Ada yang namanya detoksifikasi buat tubuh kita. Kita mungkin nggak sadar, kita sudah makan apa saja selama setahun, ya kan? Yang tongseng lah, yang gulai lah. Nah, itu racun-racunnya semua dibersihkan pada waktu bulan Ramadan. Kenikmatannya juga kita bisa rasakan ketika kita berbuka Ramadan. Kenikmatan untuk sosialnya juga kita rasakan ketika kita berbagi pada sesama manusia pada bulan Ramadan. Jadi apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pasti berguna buat diri kita dan juga berguna buat orang lain. Karena yang lebih tahu kan yang menciptakan kita. Misalnya Abah ke dokter. Punya sakit tertentu misalnya. Abah bayar nih ke dokter ini. Bayar kan? Bayar. Dokternya tahu Abah punya sakit ini, Abah aja disuruh puasa.
Betul kan? Betul. Ya Nah, bayar ya harus puasa juga iya. ya. Abah bayar ke dokter disuruh puasa. Ini kita dikasih perintah Allah SWT suruh puasa nggak bayar kok nggak mau. Padahal puasa itu baik buat kita. Betul, Istilahnya betul. begitu ya Iya, Pak ya. iya, iya, iya. Nah kira-kira gitu. Jadi kalau tadi Abah membuka dengan kenapa ada orang yang tidak mau kebahagiaan yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya karena memang tertutup ego dan rasa sombong. Iya, berarti kasih sayang Allah itu kok meliputi dohir dan batin kok ya. Iya, betul. Iya, Betul. betul. Terus gimana kok kayak gini? Seseorang umpamanya belum Islam nih kok. Dia enggan masuk Islam. Itu didasari dengan sombong, ego, atau yang kedua orang udah iman nih, orang iman. Terus dia itu enggan sholat ya. Enggan sholat. Tadi kan kalau masalahnya tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, itu dasar karena kesombongan. Apakah ada kesamaan seseorang kafir istilahnya gitu, dia itu nggak mau masuk Islam? Apakah itu didasari dengan sombong? Atau yang kedua itu orang yang beriman dia itu enggan sholat? Hmm. Mungkin tidak semua ya, Pak ya. Tidak semua. Tidak semua saudara-saudara kita yang masih kafir itu merasa sombong dan tidak mau masuk Islam. Tapi yang jelas begini, Islam ini kalau dipelajari dengan nalar yang sehat dan juga dengan tanpa doktrin, harusnya orang berpikir bahwa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini itu memang tujuannya hanya untuk kepada manusia. Artinya, Islam ditujukan memang hanya kepada manusia. Dari mulai dia lahir sampai dia mati, dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, semua aturan ada di dalam Islam. Saya dulu memang juga boleh dikatakan begini, selama puluhan tahun saya di dalam agama Kristen, saya merasa sombong, Ustaz. Sombongnya? Saya ada rasa sombong. Sombongnya apa? Saya bisa mendapatkan ini, itu, karir, pekerjaan, harta, dan segala macam karena saya. Karena kekuatan saya. Tapi, qadarullah ketika saya mulai mempelajari Islam, ternyata, oh, semua yang saya pegang, semua yang saya punya, ini sebenarnya semuanya hanya titipan. Ya kan? Nanti kita mati bawa apa sih? Nanti kita mati tempatnya cuma 1 kali 2 meter. Betul. Masukin motor juga nggak muat gitu. Apalagi mobil kok. Saya hobi motor. Suka motor. Apakah nanti kalau saya mati masuk kubur motor saya mau dimasukin kubur? Kan nggak mungkin juga. Jadi sebenarnya semuanya sementara. Dan yang jelas, semua yang bernyawa pasti mati. Betul kan, Kak? Betul, betul. Jadi kalau kita tahu kita pasti mati, kemudian kita bisa menikmati ini itu hasil daripada kerja kita, sebenarnya itu semuanya hanya titipan. Pada waktu nanti kita pulang, kita tidak bawa apa-apa kecuali amalan kita. Betul nggak? Bawa rokok juga enggak kan? Ya kan? Mati juga nggak bawa rokok kan? Enggak, makanya sekarang harus dibawa kok. Sekarang harus dibawa. Nah, makanya dengan Islam itu kalau kita baca di kitab Quran kita tahu kita asalnya dari mana. Sebelum kita jadi manusia dulu kita sudah disuruh apa. Ketika kita sudah jadi manusia kita disuruh apa. Ya, nanti kita pulang kemana. Pulang kita bawa apa. Sudah tahu, semua di Quran ada. Iya kan? Nah, orang-orang seperti yang tadi Abah bilang di luar Islam, mereka yang mungkin tidak mau mempelajari Islam, tetap dengan kekafiran mereka, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu mereka dibiarkan tersesat gitu. Betul, betul. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seseorang di luar Islam untuk menjadi orang beriman, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan dia dadanya lapang dan lega gitu untuk belajar Islam. Itu yang udah pasti terjadi begitu, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala sendiri kan juga mengatakan berfirman bagaimana? Apakah kamu kira aku tidak bisa menjadikan semua manusia di bumi ini muslim? Kan mudah sebenarnya. Iya. Tapi kenapa tidak? Nah, karena satu memang manusia punya kehendak bebas. Kedua, memang semuanya juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang manusia yang sudah diberikan pengetahuan atau informasi tentang Islam dan dia nggak mau menerima,
Jangan komplain nanti giliran harinya sudah datang, dia bilang, wah saya belum pernah dengar Islam gitu katanya. Wah saya belum pernah mempelajari Islam. Enggak juga, semuanya sudah terlihat depan mata sebenarnya. Cuman memang kadang orang tidak mau terlepas daripada kenikmatan dunia. Apa yang saya maksud kenikmatan dunia di sini? Kenikmatan dunia bisa jadi apa? Sosial, jabatan, pekerjaan, keluarga, ya. Ketika orang yang terikat dengan hal-hal seperti ini dan mereka tahu kebenaran Islam, mereka biasanya akan susah meninggalkan itu semua. Itu yang sering terjadi. Ya, Pak ya. Saya bergabung di sebuah Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid. Saya sudah sering melihat bertemu orang yang sudah menerima Islam, sudah mengakui Islam. Tetapi ketika ditawarkan untuk masuk Islam, nanti dulu ya katanya. Kalau saya masuk Islam sekarang, saudara saya begini. Jadi lebih takut dengan omongan saudara daripada dengan kebenaran dari Iya, Allah takut Subhanahu wa taala. takut dibuang gitu, nggak diaku gitu. Takut dibuang dan segala macam. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh. Kameramen saya, Erik, mana Erik? Oh, tuh. Itu berasal dari Ciranjang, Pak ya, Cianjur ya. Cianjur. Kampungnya hampir dikatakan mungkin 80% Kristen semua. Dari gereja yang satu ke gereja yang lain bisa kelihatan, bisa dada-dada gitu. Artinya banyak sekali gereja Saling berdekatannya. saling berdekatan dan kadang-kadang juga mereka rebutan jemaat gitu. Ya, ibundanya Erik masih Kristen waktu itu. Dia menonton video saya, akhirnya dia minta ketemu saya. Saya datanglah bersama Erik ke rumah ibunya. Saya cuma bawa kitab yang kecil, yang ini. Ada sebuah kitabnya mereka yang kecil, yang isinya cuma perjanjian baru. Ya, itu di dalam ada berapa puluh kitab tuh kok tuh? Oh enggak banyak. Nggak dibawa semua ya? Enggak semua. Kalau semua nggak muat. Saya cuma bawa kitab ini. Ya, saya bicara dengan ibunya Erik. Bicara 1 jam, saya buka, saya kasih ayat begini. Akhirnya ibunya Erik bisa mengakui bahwa yang disebut dengan Yesus atau Nabi Isa itu bukan Tuhan. Ya. Akhirnya mengakui dengan mulutnya mengakui, oh kalau begitu Yesus bukan Tuhan. Tapi ketika saya tawarkan, ya udah Bu, ayo kalau mau masuk Islam, jawabnya apa? Nanti dulu ya. Kalau saya masuk Islam, nanti saudara saya begini. Berarti dasarnya bukan dari kesombongan ya Coach Eko ya? Ya, dari sosial Dari keluarga. sosial keluarga. Ya. Itu saya bicara dengan ibunya Erik hari Jumat, apa ya? Hari Jumat, akhirnya saya pamit pulang. Besokannya saya ke mana nih? Majalengka. Hari Selasa saya di Majalengka, saya dengar kabar dari Erik ibunya meninggal dunia, belum bersahadat. Nah, itu berarti bukti ya bahwa yang namanya hidayah itu Kuasa Allah bukan dari siapa-siapa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya. Sangat disayangkan. Memang kalau sudah mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan tapi belum bersahadat, gimana? Nah, jadi memang ketika orang tidak bisa meninggalkan lingkungannya, tidak bisa meninggalkan hartanya, tidak bisa meninggalkan keluarganya untuk menerima kebenaran Islam, itu yang nanti harus dia pertanggungjawabkan gitu. Berarti masih cenderung ke sesuatu yang sementara sifatnya ya Pak ya. Betul. Nah, juga gini, Islam kan memang boleh dikatakan agama yang paling sering difitnah. Kita sering mendengar apa? Islamofobia, ya Zat, ya? Betul. Pernah dengar ya Zat, ya? Betul. Pernah dengar nggak Kristenfobia gitu? Nggak pernah ya? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Kenapa kira-kira? Karena memang Islam ini kan menanamkan akhlak dan moral itu dari mulai keluarga inti, ya kan? Ya walaupun mungkin banyak juga Muslim yang begajulan mungkin ada, tetapi rata-rata di dalam sebuah keluarga Muslim mereka sudah menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak Islam. Jadi ketika mereka berhadapan atau terjun ke masyarakat, di dalam masyarakat ada racun-racun masyarakat, itu yang paling banyak menolak memang dari kalangan Islam. Kalau dalam mungkin tempat yang kecil, sampai ke negara tertentu, sampai ke seluruh dunia.
Sekarang seluruh dunia itu boleh dikatakan kalau kita bagi dua, yang separuh Islam, yang separuh nih yang non-Islam, ini kan punya kepentingan kepada Islam. Karena umat Islam sekarang adalah umat yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia, Mayoritas kok ya. ya, bahkan pertumbuhannya melebihi daripada tingkat kelahiran manusia, sehingga orang yang dari luar Islam mencoba apa? Mencoba merusak Islam, baik dari luar maupun dari dalam. Yang dari luar dengan apa? Fitnah-fitnah di media. Yang dari dalam apa? Banyak. Nah, ini buat bapak-bapak, ibu-ibu ya ini. Orang-orang yang berusaha merusak Islam itu mencoba merusak Islam dengan menggunakan 5 F, huruf F ya. Kalau di Sunda katanya nggak bisa ngomong F ya? Bisa. Hah? Bisa juga. Katanya itu fitnah nih. Hah? Ya, dengan 5 F. Apa aja tuh? Food, makanan. Ya. Kalau makanan yang dari luar negeri, kita tahu lah ya, bisa menjadi gaya hidup kita. Ya, itu nanti juga bisa akhirnya merusak Islam. Kita sudah tahu lah, saya nggak usah sebutin merek lah ya di sini ya. Food. Kedua apa? Film. Bisa nggak film merusak Islam? Bisa lah. Bisa ya. Banyak film-film dari Hollywood yang disisipi atau dimuati nilai-nilai tertentu untuk merusak akidah kita. Banyak ya. Setelah food, film, apalagi? Fashion. Fashion itu apa? Baju ya, pakaian. Ini fashion nih. Terutama yang kaum hawa nih, ibu-ibu nih. Hijab itu merupakan target utama orang di luar Islam untuk bisa dilepas dari muslimah-muslimah. Ya, fashion. Kenapa? Karena mungkin mereka punya produk apa? Cat rambut, shampoo, kecantikan Oh iya, yang menyasar kepada orang Islam, tapi susah masuknya karena orang Islam taat dengan hijabnya. Jadi merugikan mereka ya kok ya. Ya, nanti mereka apa namanya memfitnah. Oh, kalau di Islam itu perempuannya ditindas. Kenapa ditindas? Karena harus pakai hijab, tidak bisa berekspresi gitu. Alasannya begitu nanti. Ya, ada food, film, fashion. Ada apa lagi? Freedom. Freedom apa? Kebebasan. Anak-anak muda nih nanti yang dicekokin. Kita harus bebas, kita ini kan generasi apa? Gen Z atau apa? Gen Z apa Gen Z? Ya. Jadi nilai-nilai moral atau akhlak di dalam keluarga Islam itu memang disasar untuk dirusak dengan budaya-budaya dari luar. Food, film, fashion, freedom, satu lagi apa? Fun. Fun itu juga bisa merusak Islam dengan apa? Dengan apa namanya? Mungkin contohnya seperti apa ya? Apa? Nah, seperti itulah. Pesta-pesta, hura-hura, dan segala macam. Itu belum lagi termasuk ada kepentingan dari kelompok-kelompok lain yang mungkin kita tahu ya, yang lambangnya pelangi. Nah, nanti ada lagi feminisme. Sudah banyak gerakan-gerakan begitu di luar sana ya. Alhamdulillah di Indonesia ini mayoritasnya Muslim. Jadi hal-hal seperti itu memang tidak mudah berkembang. Kalau mayoritasnya di Indonesia bukan Muslim, nggak tahu, mungkin Indonesia sudah lebih parah dari sekarang. Ya, Ustaz ya. Lanjut lagi, Ustaz. Kalau begitu berarti seorang kiai atau santri pelajar-pelajar pesantren itu alangkah baiknya belajar kristologi juga kok ya, supaya bisa menolak itu Ya. Islamologi itu. Belajar kristologi itu bukan fardu ain, ya. Cukup fardu kifayah. Tetapi maksud saya, kalau kita mengetahui inti daripada kristologi itu, insya Allah kita bisa membentengi iman dan akidah kita sebagai umat Islam. Insya Allah kita bisa membentengi iman dan akidah keluarga kita atau saudara-saudara kita. Dari apa? Dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtadan. Kita semua umat Islam yang sudah mendapatkan nikmat iman Islam, jangan sampai lepas hanya gara-gara apa tadi? Fun, freedom, fashion, film, food, hal-hal seperti itu banyak yang mengeluarkan orang-orang dari Islam. Dan, ya, di kota-kota besar, hal itu paling tidak melemahkan akidah mereka.
Belum lagi nanti kalau ada yang namanya gerakan yang khusus dari kalangan-kalangan tertentu. Saya tadi menyebut Islamofobia ya, Islamofobia. Islamofobia itu sampai tahun 2014, ini saya laporan yang 2014 ke sini malah belum dapat. Tapi yang saya baca dari sampai 2014 itu biaya yang dikeluarkan untuk apa namanya menghembuskan tentang Islamofobia itu biayanya mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dan didukung oleh puluhan organisasi termasuk organisasi Kristen di luar sana ya. Jadi nggak main-main gitu. Islamofobia itu yang memang sengaja dihembuskan untuk merusak Islam itu memang terang-terangan dilakukan oleh orang-orang dari kalangan Kristen yang di luar negeri ya. Itu kok kalau kita bicara orang Islam juga banyak yang murtad juga kan gitu ya faktanya ya. Itu dalam Kristen sendiri atau agama lain, khususnya Kristen ya kok ya. Itu ada pelajaran Islamologi atau untuk penghancuran Nah, itu ada nggak kok? di sekolah-sekolah Islam ya, IAIN, UIN, ada nggak pelajaran Kristologi? Nggak Wah, ada. belum pernah dengar ya? Yang ada apa? Usuluddin Suludin. atau studi agama-agama, betul Ilmu kan? filsafat udah ada. Filsafat mungkin ada, tapi perbandingan agama lah atau studi agama-agama ada. Ya. Tapi kalau di sekolah tinggi teologinya Kristen, mereka belajarnya mata kuliahnya adalah Islamologi. Ada ya. Ada. Hampir di semua sekolah tinggi teologi itu belajar Islamologi. Nah kita, kalau mereka belajar Islamologi, kenapa kita nggak belajar Kristologi? Betul. Nah, Untuk ya. saya alhamdulillah diminta oleh Dewan Dakwah memberikan mata kuliah Kristologi di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang di Bekasi. Nah, yang saya berikan kepada calon-calon dai kita di STI di Muhammad Nasir itu adalah dasar-dasar dan juga sampai ilmu menengah sampai mereka bisa boleh dikatakan membongkar kitab sucinya umat Kristen, tapi bukan dalam rangka menghina ya. Untuk belajar Kristologi itu ya. Ya, belajar Kristologi itu bukan dalam rangka menghina, menista, menghujat agama orang lain atau sesembahan orang lain, bukan. Tetapi dengan belajar Kristologi kita bisa tahu di sini ada kontradiksi apa, di sini nanti ada ayat yang tidak sahih, tidak sahih bilang. Loh, memang kelasnya kelas hadis, Tad. Emang ada kata sohi di situ ada nggak? Nggak ada. Bilangnya kalimatnya tidak asli. Oh, tidak asli ya, palsu. Kalau tidak asli apa? Palsu. Ya kan tidak sahih kan? Tidak. Keterangannya karenanya ayat ini ada kata-kata pasti tidak asli. Nah, kalau pasti tidak asli kan berarti tidak sahih kan? Iya. Kalau kau sekarang bicaranya menganggapnya nggak sohi aja gitu. Nah, jadi Bible ini yang saya pegang ini memang boleh dikatakan ini levelnya hanya level hadis. Oh, Cuma iya. hadis yang kayak apa itu yang bisa kita pelajari ya. Kalau kita mengenal hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu dan sebagainya. Nah, ini menarik kok nih. Kalau hadis itu apa namanya? Sanatnya sampai kepada Rasulullah dan perawinya bisa diandalkan, bisa dipercaya, orang alim, maka itu bisa diterima sebagai hadis yang sahih. Tapi kalau ada satu aja perawi yang mungkin melakukan perbuatan yang tidak baik, bisa turun kan langsung kan dari sahih bisa turun ke hasan. Itu kan? Betul. Nah, kalau ini yang menceritakan tentang Yesus di dalam sini, ini sanadnya nggak jelas. Jadi nggak tahu perawinya siapa, nggak tahu gitu. Kalau perawinya nggak tahu siapa, di dalam ilmu hadis kita disebut hadis apa, Ustaz? Maudhu. Ya, kira-kira gitu. Iya. Nama-nama yang ada di dalam surat-surat yang ada di dalam kitab ini itu hanyalah nama-nama pemberian atribut daripada bapak-bapak gereja di abad kedua. Ya, jadi kalau adik-adik nanti mendengar ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ada di dalam kitab ini, itu bukan nama orang yang menulis surat-surat itu. Oh, ya. Nah, sekarang
buat adik-adik ini kan pasti tidak asing dengan Nabi Isa alaihissalam. Betul? Betul. Nabi Isa al-Masih pasti nggak asing dong. Di Quran kan sering diceritakan. Betul. Kalau sewaktu-waktu nih ya, nauzubillah min dzalik. Sewaktu-waktu di jalan ketemu orang, terus dikasih kitab seperti ini kan. Tulisannya apa? Kitab suci Injil. Kitab suci Injil. Gimana kalian melihatnya? Ini buat bapak-bapak juga nih ya. Seakan suci ya kok ya. Saya nggak ngelihat kitab sucinya deh. Yang saya lihat, yang saya ingin tekankan adalah kata Injilnya. Adik-adik kan pasti sering baca Quran, di dalam Quran sering disebut kitab Injil. Betul? Diturunkan kepada siapa kitab Injil? Nabi Isa alaihissalam. Kalau ada kitab begini tulisannya Injil, terus dibilang inilah Injil yang diterima Nabi Isa al-Masih. Percaya nggak? Hah? Enggak. Tahu? Bagaimana bisa tahu nggak percaya? Loh, di sini selain tulisannya kitab Injil, di sini juga ditulisnya apa nih? Isa al-Masih. Sama dengan Al-Quran ya kok ya. Bahasa Al-Quran adalah Isa al-Masih. Ada, di sini ada bahasa Isa al-Masih, ada nama Nabi Yahya, bahkan ada kata insya Allah. Oh ada ya? Loh, mau saya tunjukin dah. Ada insya Allah juga ya kok ya? Ada, saya bahkan punya kitab yang lain, yang ada kata-kata Assalamualaikum, ada kata masjid, bahkan ada kata Ka'bah gitu. Gitu. Iya. Nah, kalau kita nggak tahu, nggak ada yang mempelajari hal-hal seperti ini, siapa yang bisa memperingati Bapak Ibu ketika menerima hal-hal seperti ini gitu. Ya, ini banyak dibagikan kepada rumah-rumah orang Islam. Kalau nggak punya ilmu itu bisa menerima juga bahwa itu Iya. kitab yang diturunkan ke Nabi Isa ya kok ya? Nah, ini ada yang saya garis bawah ini. Ini ada di kitab Yakobus 4 ayat 15. Abah tolong baca, jangan pakai bismillah ya. Enggak kok. Seharusnya kamu berkata, insya Allah. Ada di sini emang bener. Ada kan? Kok ada kok ya? Ada. Oh. Ini yang. Nah, jadi kitab ini memang dibuat khusus ditujukan kepada orang-orang Islam. Yang ini. Namanya kitab suci Injil. Namanya pakai Isa al-Masih. Ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nanti ada insya Allah gitu. Ini dibagikan kepada orang-orang Islam. Nah, kalau sudah dibagi begini, ada kata Injil, ya. Kira-kira gimana? Kan pikirannya orang Islam akan dilemahkan dengan ini. Oh, mereka akan bilang, inilah kitab Injil yang diterima Nabi Isa al-Masih. Sehingga mempelajari itu. Sehingga baca. Ketika baca, nanti akan bisa apa? Mengakui, mengimani, sampai dibaptis. Ini banyak dipakai untuk membaptis orang. Gitu. Jadi bahayanya di situ ya. Nah, makanya kita kan taunya Quran. Kita taunya Quran, hadis. Ketika melihat begini, ada istilah-istilah yang sama begini, beresiko kan? Nah, beresiko. Jadi jangan mudah menerima informasi ketika ada kesamaan nama, kesamaan istilah, ya, yang sama dengan Islam. Di sini mereka juga menggunakan kata Allah tulisannya. A-L-L-A-H. Saya bacanya Allah karena di sini nggak pakai tasdid. Ya, nggak ada tasdidnya ya. Nggak ada tasdidnya, jadi bacanya Allah. Mereka menggunakan kata Allah di dalam kitab ini, tetapi kata Allah di sini bukan sebagai nama Tuhan, bukan sebagai nama pribadi, gitu, bukan sebagai ismu, gitu, tapi sebagai gelar, sebagai sebutan umum. Detail ya. Nah, nanti ada ayat begini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi kata Allah di sini disamakan dengan kata Tuhan atau kata Rob. Gitu. Nah, itu juga bagaimana ya? Berbahaya sebenarnya buat kita. Kalau bapak-bapak saya tanya nama Tuhan bapak-bapak siapa? Nama Rob bapak-bapak siapa? Jawabnya kan gampang, Allah gitu, langsung jawab gitu. Tapi di sini ada kata Tuhan, ada kata Allah, tapi bukan, yang Allah itu bukan nama. Nah, kalau kita nggak tahu, nanti bapak-bapak misalnya adik-adik ini dicoba dimasukin lewat begini,
Begitu kena, loh. Saya sering menemui atau ditemui orang-orang tua dari kalangan Islam yang anaknya sekolah di Al-Azhar, ya. Ya, Sekolahnya di Al-Azhar, betul. pulang-pulang bawa rosario. Tahu Oh, rosario? Kayak tasbih kita, tapi ada salibnya dari kalangan Katolik. Anaknya sekolah di Gontor, tapi bisa murtad. ya. Anaknya sekolah di sekolah Islam, tapi pulang-pulang bisa bawa begini. Itu banyak, ya. Yang umur-umur segini tuh banyak. Nanti lagi ke mana? Misalnya minimarket gitu. Keluar dari minimarket bisa ketemu pendeta, bisa dibawa ke gereja, akhirnya dibaptis. Itu saya menemui yang begitu. Saya diundang sama orang tuanya. Gimana nih anak saya udah begini? Nah, saya tanya, adik di gereja diapain aja? Oh enak di gereja tuh, nyanyi-nyanyi gitu. Kalau sakit dibesuk, Ya. ya diperhatikan gitu. Diperhatikan benar memang kalau di gereja. Terus sudah disuruh baca apa? Nah, saya sudah disuruh baca Perjanjian Baru yang ini. Perjanjian Lama belum. Tahu nggak kenapa belum boleh? Nggak tahu. Saya bukain lah Perjanjian Lama. Saya suruh baca sebuah surat ayat 1 sampai 20. Coba dia baca, berani nggak? Begitu dia buka ayat 1 dia baca, ayat 2 dia baca, begitu ayat 3 dia langsung tutup. Kok begini? Kaget dia. Nah, itu artinya tulisan-tulisan yang di Perjanjian Lama itu memang tidak cocok dibaca oleh anak-anak. Ya, jadi kita harus paham benar bahaya daripada pemurtatan. Ya, kita tidak pernah tahu anak-anak kita di jalan di luar ketemu siapa, nanti akibatnya apa kita nggak pernah tahu. Ya, yang sekolah di sekolah Islam aja bisa tahu-tahu pulang bawa Bible, tahu-tahu pulang bawa rosario gitu ya. Nah, tapi saya berharap di daerah sini mungkin tidak ada gitu ya. Biasanya kalau seorang misionaris masuk ke dalam satu daerah tertentu, itu mereka kan duitnya nggak terbatas, banyak. Mereka nanti bisa masuk ke daerah tertentu langsung beli tanah, bangun rumah. Nanti setelah bangun rumah, bikin kegiatan. Pertamanya mungkin 2-3 orang, lama-lama 5-10 orang. Nanti bisa 15-20 orang. Akhirnya lama-lama besar, akhirnya apa? Jadi gereja. Banyak yang begitu. Gitu ya, Mbak ya. Itu gini kok. Kalau dalam Islam kan ada kitab suci Al-Quran, itu kalam Allah ya kok ya. Ada kitab hadis, itu kalam Nabi, kalam Rasulnya, Sabda Rasul. ya sabda Rasul. Dan ada kitab-kitab karangan ulama-ulama yang di situ ada yang membahas ilmu tentang iman, ada yang membahas tentang fikihnya gitu. Nah, pertanyaannya kok, kalau dalam Kristen sendiri itu kita hanya bisa menolak, jangan tertipu dengan kitab-kitab ini aja apa ada karangan-karangan ulamanya kalau di Islam itu ulama gitu. Banyak. Di kalangan mereka juga banyak. Oh, banyak buku-buku juga. Karangan-karangan daripada apa namanya? Saya sebutnya sarjana-sarjana gereja gitu. Ya, ya. Sarjana-sarjana Kristen banyak. Tafsir juga ada. Tafsir ada, disebutnya Bible Commentary. Nanti tulisan-tulisan juga banyak. Sama aja dengan yang di Islam, tulisan-tulisan ada. Cuman memang kalau gini, bedanya kalau kita punya hadis, kitab mereka tuh buat kita selevel hadis gitu. Levelnya baru level hadis. Ya. Cuman hadisnya hadis ini hadis sahih apa hadis dhaif atau hadis maudhu. Nah, itu yang bisa kita tentukan ketika kita sudah mempelajari kristologi. Kalau kalam dari Tuhan itu nggak ada ya Pak? Mungkin masih ada, tapi sisa-sisa aja. Sisa-sisa itu artinya begini. Setiap nabi-nabi kan pasti menerima pesan dari Allah SWT. Betul. Kalau kita baca pesan itu kan pasti masih ada unsur tauhidnya. Jelas. Contoh, ketika saya bukakan kitabnya orang Yahudi ini. Ini ada kitabnya orang Yahudi nih, namanya Tanakh. Ya. Tanakh ini kitabnya orang Yahudi yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, ya. Jadi sebelum ada Nabi Isa alaihissalam sudah ada kitab ini, ya. Ini sudah disusun. Ini walaupun di dalamnya masih banyak yang namanya kontradiksi, masih banyak yang namanya kesalahan ilmiah,
tapi masih ada sisa-sisa Kalam firman Tuhannya Tuhan. ya. Ya. Contoh apa? Contoh. Di dalam surat Ulangan 6 ayat 4 masih ada kalimat begini. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani. Ya. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kita mungkin setiap hari baca Qul huwallahu ahad. Itu sama artinya. Nah, Untuk itu mengesahkan Allah ya. ya. Jadi masih ada tauhidnya. Kalau yang kitabnya orang Yahudi ini, ya. Nanti juga ada ayat begini. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Kita juga mungkin tiap hari baca lam yalid walam yulad. Sama. Itu masih ada pesan-pesan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Tetapi memang di sini sudah banyak yang diubah-ubah oleh manusia. Ya. Apa namanya? Yang boleh dikatakan begini. Sisa-sisa firman Tuhan yang masih ada, perkataan nabi-nabinya juga masih ada, perkataan sejarawan juga masih ada, tapi cerita porno juga ada. Oh gitu. Ada. Mau baca? Jangan, Langsung. jangan. Nanti malam aja kok. Oh, nanti malam ya. Ya, Nanti mahnya kumat. Ya. Nah, inilah memang hasil karya daripada sastra orang-orang Yahudi. Sastranya memang begitu. Pada zaman dulu memang orang menulis dengan gaya bahasa seperti itu. Ya. berarti udah campuran itu ya Pak ya. Ya, masih vulgar gitu. Dan ini pengarangnya, ya, pengarangnya itu lebih dari satu orang. Pengarangnya lebih dari satu orang. Kalau Quran pengarangnya berapa? Satu. Cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Yang nulis berapa? Yang nulis mungkin banyak, sahabat-sahabat Nabi. Tapi kalau ini yang ngarang banyak, yang nulis juga banyak. Gabungan ya. Iya. Ya. Kayaknya Ada udah lagi, masuk. Pak? Hah? Ada lagi? Atau mau nanya? Ada yang mau bertanya? Kayaknya udah masuk itu. Adit udah masuk apa sesi pertanyaan atau belum? Udah ya? Udah sesi pertanyaan kok. Barangkali ada yang mau nanya. Boleh, boleh. Asar jam berapa? Asar? Asar jam 3 berapa? 5:09 ya. Oh, 10 menit lagi kok. 12 menit lagi kok. Oh, Baik, Masya Allah ya. Kita sudah mendengar ya bagaimana tadi dimulai dari pembahasan melanjutkan kitab Minhajul Abidin oleh Ustadz ataupun Abah Usol, dan tadi ditanggapi pendapat dan juga ilmu yang sudah dipelajari oleh Konoditan, dan tadi membahas sedikit terkaitan dengan kristologi dan juga misi-misi kaum yang juga mencoba memurtadkan orang muslim. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi ataupun pertanyaan dari jamaah. Baik, yang ingin bertanya boleh angkat tangan? Baik, 1, 2. Boleh ini sebelah yang paling dekat dulu. Boleh Kang? Maju Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf. Saya mau bertanya kok, siapa yang mempengaruhi Koh Dondi sehingga Koh Dondi berani mengambil keputusan untuk masuk Islam? Dan mengapa Koh Dondi yakin dengan agama Islam? Sedangkan banyak yang Islam dari lahir tapi lalai dalam beribadah. Bahkan banyak orang Islam yang malah murtad sendiri gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung beberapa pertanyaan atau langsung dijawab kok? Langsung aja. Baik, Takut lanjut, lupa saya kalau nggak. Lanjut kok. Ya. Kalau ditanya siapa yang mempengaruhi manusianya gitu, nggak ada. Saya qadarullah ketika saya sedang mulai atau pencarian, zaman itu mungkin yang disebut dengan, kalau sekarang kita taunya FYP gitu kali ya. Oh, 2000, kira-kira 2012 lah. Ketika saya tiba-tiba di handphone saya nongol videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Pernah dengar? Almarhum ya. Semoga Allah SWT merahmati beliau. Di video itu saya melihat beliau berdebat dengan pendeta. Nah, karena saya orang Kristen dan saya sudah terbiasa pegang Bible,
ketika almarhum Syekh Ahmad Didat itu berdebat, dia menyebutkan surat-surat, saya bukanya cepet gitu. Saya dulu juara 2 buka lomba buka Bible gitu. Ya. Waktu saya nonton debat itu, ternyata almarhum Syekh Ahmad Didat itu meminta pendeta untuk mengecek bacaan dia. Wah, bukan bacaan tahfiz bukan, tapi yang dibaca oleh almarhum Syekh Ahmad Didat itu betul atau tidak gitu, ya. Si pendetanya disuruh buka surat ini ayat segini. Nah, kemudian almarhum Syekh Ahmad Didat baca, ditanya, betul nggak yang saya baca? Sama nggak? Sama. Tapi ternyata almarhum Syekh Ahmad Didat membaca dari surat lain. Kok bisa begitu? Ya, jadi 2 surat yang berbeda, ayat-ayatnya sebanyak belasan, bahkan puluhan ayat, sama persis. Samanya bukan kalimatnya saja, tapi sampai tanda bacanya. Nah, ketika itu saya menonton begitu. Saya baru tahu, saya udah puluhan tahun jadi Kristen, malah saya baru tahu ada ayat-ayat yang identik gitu. Dari 2 surat yang berbeda. Nah, kan saya jadi mulai, waduh, kok bisa begini ya? Baru akhirnya saya terusin. Nonton 1 video, lanjut 2, lanjut 3, dan seterusnya saya tonton semuanya. Sampai akhirnya saya mendengar bahwa almarhum Syekh Ahmad Didat bilang bahwa di dalam kitab saya, itu ada ayat-ayat yang disisipkan, ditambahkan, bahkan ada yang dipinjamkan gitu. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Ada yang begitu. Ya. Jadi akhirnya malah saya terpicu untuk mencari sendiri. Oh, kalau kitab saya begini kondisinya, saya pengen tahu buktinya gitu ya. Ya, kalau yang biasa dipegang oleh orang Kristen itu cuman yang ini. Nah, cuman yang ini. Jadi ternyata saya juga baru tahu orang Kristen kitabnya juga banyak versi. Ini namanya LAITB, Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia. Ternyata di luar ini macam-macam. Ada yang ND, ada yang NAB, ada yang RSV, ada yang NIV, macam-macam, ada yang KJV dan sebagainya. Jadi ternyata saya baru tahu begitu banyak versinya. Yang mengherankan juga buat saya, yang ketika saya pegang ini, saya tahunya di sini ada 66 surat. Ya, 66 surat. Ini punya Katolik nih. Kalau yang ini, saya kan dulu Kristen Protestan, ya. Ini punya Katolik. Ternyata yang di sini 73 surat. Beda 7 sama ini. Beda surat ya, bukan beda ayat loh. Jadi yang Protestan 66 surat, yang Katolik 73 surat. Sudah selesai belum? Belum. Ada lagi. Ini namanya Bible-nya Kristen Ortodoks. 78 surat. Beda lagi ya. Jadi kalau 66 Protestan, 73 Katolik, 78 Ortodoks. Udah selesai belum? Belum. Kristen Ethiopia 81 surat. Jadi 66, 73, 78, 81. Ini yang berbeda jumlah suratnya gitu ya. Yang berbeda dalam satu agama. Nah, jadi kan saya jadi bertanya, loh kalau begitu yang bukan firman Tuhan yang mana gitu. Kan saya jadi mulai meragukan gitu. Sampai akhirnya saya makin banyak menemukan bukti-bukti, oh ternyata kitab sucinya sudah berbeda-beda. Ternyata penyusunnya juga banyak yang tidak diketahui siapa. Ternyata di dalam kitab ini juga ada ayat-ayat yang tadi saya bilang tidak sahih. Yang ngomong bukan dari kalangan Islam malah. Buktinya malah saya dapat dari kalangan Kristen sendiri. Nah ini kan mumpung di pesantren nih, saya bukain nih. Ini supaya Bapak Ibu tahu juga nih. Ada yang bisa bantu bacain? Boleh kok. Nah ini sama dengan yang Katolik. Cuman di sini selain daripada ayat juga ada tafsirnya atau catatan kakinya. Sebentar ya. Ini agak tolong Mas, di sini Mas. Baik kok. Bacanya jangan pakai bismillah ya. Satu-satunya ayat di dalam kitab mereka yang dianggap mengajarkan Trinitas. Tahu Trinitas? Pernah dengar?
Pernah dengar Trinitas, Pak? Tahu ya? Trinitas sama 3 in 1 sama nggak? Lebih enak 3 in 1. Oh, lebih enak 3 in 1. Kopi, gula, susu gitu ya. Nah, ini ada satu-satunya ayat yang dianggap mengajarkan Trinitas di dalam kitab ini, itu adanya di surat 1 Yohanes 5 ayat 7. Bunyinya begini, sebab ada tuh. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Bapa, Firman, Roh Kudus. Terus? Dan yang memberi kesaksian, dan ketiganya adalah satu. Nah, terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ini ada catatan kakinya nih. Catatan kakinya ini, ayat 7 sampai 8. Di dalam sorga sampai di bumi, bagian ayat ini, terus? Di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam apa tadi? Di apa? Disisipkan baca sendiri ya. Ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Terus? Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Oh, yang ngomong dia ya. Tidak asli apa? Palsu. Nah, kamu yang ngomong bukan saya. Siap. Ini sendiri yang ngomong bahwa ada ayat yang pasti tidak asli. Sekarang kalau emasnya di Quran misalnya, ada Quran, ada huruf hijaiyahnya, ada huruf Latinnya, ada ada tafsirnya mungkin atau asbabun nuzul yang mengatakan, oh Quran surat Al-Fatihah ayat ketiga ini pasti tidak asli gitu. Rasanya gimana? Emosi, galau gitu ya, pengen bunuh diri gitu ya. Nah, bagaimana perasaan saya ketika waktu itu saya bisa menemukan bukti dari kitab saya sendiri, ada ayat yang ditulis pasti tidak asli. Barulah saya cari agama-agama yang lain. Ya, kalau Kristen artinya itu apa? Kristen dari kata Kristus. Kristus itu artinya Al-Masih atau gelar daripada Yesus atau gelar daripada Isa. Ya, kalau ada agama Yahudi, tahu kan ya? Agama Yahudi itu berasal dari nama anak Nabi Yakub yang keempat. Namanya Yehuda. Yehuda akhirnya dia punya suku Yehuda, tinggal di Yudea. Suku mereka akhirnya disebut dengan Yahudi. Agamanya disebut dengan Yudaisme atau Yahudi juga ya. Ada agama Yahudi, ada Hindu. Hindu itu nama tempat daripada agama itu berasal di India. Ada Buddha. Buddha itu gelar daripada Siddhartha Gautama. Ada Konghucu. Konghucu itu nama nabi daripada agama itu. Giliran Islam apa? Islam artinya apa, Mas? Keselamatan. Berserah diri. Apalagi? Udah, cuma 2? Banyak. Ini pesantren nih, masa cuma 2? Patuh, taat, tunduk, selamat. Ya, minimal tuh 6 artinya Islam. Jadi ketika saya mempelajari, loh, Kristen gelar daripada Yesus. Yahudi nama anak Nabi. Hindu nama tempat agama itu berasal. Buddha gelar daripada pendiri agama itu. Konghucu nama Nabi daripada agama itu. Tapi giliran Islam kok berserah diri? Kok beda gitu? Bukan gelar orang, bukan nama tempat, bukan nama anak Nabi dan sebagainya. Islam berserah diri. Disuruh berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta langit dan bumi dan manusia gitu. Nah, saya nggak usah ceritakan lah ya, Yahudi bagaimana, Hindu, Buddha bagaimana, Konghucu bagaimana. Ketika saya mempelajari Islam, Islam ternyata mengajarkan bahwa tidak ada yang namanya rasis. Ya, setiap manusia yang lahir dia adalah fitrah. Fitrah artinya apa? Dalam hal ini, Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada pencipta. Setiap bayi yang lahir kan nggak bisa apa-apa. Dia tumbuh besar kan karena dari titipan orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti besar, kalau dia lahir di keluarga Muslim, alhamdulillah, akidahnya dan imannya tetap terjaga. Tapi kalau seperti saya, lahir di keluarga bukan Islam,
saya dikafirkan sama orang tua saya. Kan hadisnya berbunyi, dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Jadi akhirnya saya memahami ketika nanti orang itu besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, artinya orang itu tidak pindah agama sebenarnya. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Jadi saya lahir juga Muslim, Mas. Jangan sedih gitu. Ya. Bukan agama kok ya. Bukan, saya kembali ke fitrah saya. Gitu. Fitrah manusia adalah Muslim. Gitu. Berserah diri ya. Berserah diri. Dan juga mungkin kita sering mendengar juga bahwa khutbah daripada Nabi ketika haji wada, haji terakhir. Khutbahnya apa? Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab ini orang apa? Ya orang yang sipit, orang yang belok, orang yang rambut keriting, rambut lurus, kulit hitam, kulit merah. Pokoknya bukan orang Arab gitu. Dan orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka apanya? Takwanya. Berarti kita semua manusia, mau dia ras apa, suku apa, tidak berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali takwa kita. Itu yang akhirnya membuat saya memilih Islam, karena buat saya Islam adalah agama yang memang diperuntukkan bagi manusia. Gitu ya Mas ya? Yang lain silakan. Masya Allah. Jadi sebetulnya Koh Donitan memang kembali ke fitrahnya. Dan Masya Allah tadi perjalanannya luar biasa Koh ya. Karena menjadi terlahir di keluarga Kristen tapi kritis terhadap agamanya sendiri. Dan beliau mencari kebenaran sehingga kembali ke Islam insya Allah. Baik, yang bertanya lagi dari belakang ada? Boleh ke kanan, maju. Boleh langsung, namanya siapa, dari mana, pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Eko dari Tanjung Sari, Pusat Kodondi. Izin bertanya, kok dalam Bible itu, apakah ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan bisa dibuktikan secara faktual dan rasional? Gitu. Yang kedua, pertanyaan saya, Kodondi kan sering bilang gitu, bahwa Bible yang dipakai orang Kristen hari ini itu bukan Injil versi Quran yang kita imani. Lalu Injil yang versi kita itu yang mana gitu kok? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains di dalam kitab mereka. Tetapi ada yang benar juga banyak yang salah. Ya, banyak yang salah. Kalau bumi itu bergantung bergantung di dalam kehampaan. Ini kitab ini mengatakan begitu ya. Itu masih ada benarnya. Oke. Tetapi ketika kitab ini mengatakan kelelawar itu burung, benar apa salah, Pak? Salah. Kelelawar bukan burung. Dia mamalia yang bisa terbang gitu kan. Beda dengan unggas, burung. Nah, jadi masih ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, tapi ada yang benar juga banyak yang salah. Salah satu lagi yang salah apa? Kita membaca di Quran, kisah Nabi Nuh alaihissalam memperingati kaumnya, kemudian terjadilah banjir, ya kan? Kalau kita umat Islam memahami banjir tersebut, itu banjir yang meliputi seluruh bumi atau banjir yang regional saja? Kira-kira apa? Hah? Enggak, justru regional. Regional itu artinya tidak seluruh bumi banjir. Tapi kalau ini menceritakan banjir itu seluruh bumi. Bahkan dikatakan semua yang bernapas mati. Tulisannya gitu, ya. Nah, yang tidak masuk di dalam ranah ilmiah itu apa? Di sini dikatakan air bah itu tingginya melebihi gunung yang paling tinggi di seluruh dunia. 15 hasta di atas gunung. Gunung paling tinggi apa? Gunung Everest lah ya. 8.800 meter. Air banjirnya itu bisa 15 hasta di atas gunung paling tinggi. Kalau dibilang bumi terendam air semua, masuk akal nggak Pak? Hah? Dari mana airnya? Gitu ya? Apakah kalau air laut semuanya dikeluarkan bisa menutupi seluruh bumi? Air kan sifatnya kan turun ke bawah. Jadi kalau air semuanya keluar bisa nutupin gunung paling tinggi,
Laut kosong dong berarti kalau begitu. Nah, itu tidak masuk akal, tidak masuk ilmiah, tidak bisa dibenarkan oleh sains gitu. Contohnya begitu Pak ya. Terus kemudian tadi pertanyaan kedua apa tadi? Ada Injil yang betul nggak? Injil. Nah, gini, saya ingin memberikan pernyataan dulu ya kepada Bapak begini. Yang Quran sebut sebagai Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju? Wahyu bentuknya seperti apa Pak? Wahyu bentuknya seperti apa? Bisa dilihat nggak Pak? Tidak bisa dilihat. Wahyu itu kan pesan atau pengetahuan yang langsung masuk ke dalam kolbu nabi. Nabi tahu aja gitu ya. Atau mungkin nabi mendengar suara gitu misalnya. Atau melalui mimpi gitu. Wahyu yang diterima oleh nabi itu yang disampaikan kepada kaumnya atau umatnya itu disebut dengan kitab. Kitab itu bukan berarti bentuknya seperti ini Pak. Kitab dalam bahasa Arab itu artinya bisa wahyu yang dibukukan, yang ditulis, bisa juga hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum tertentu gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu itu kepada nabi dan rasulnya untuk suatu kaum, ketetapan atau aturan perintah itu disebut dengan kitab. Gitu ya. Jadi kalau sejauh yang bisa kita percayai sebagai Taurat itu hanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa alaihissalam memahat di atas 2 luh batu. Di Quran kan disebutkan kan Nabi Musa alaihissalam membawa 2 luh batu dari Gunung Sinai. Betul? Paling banter, paling jauh yang bisa dipercaya sebagai Taurat cuman itu gitu. Tetapi kalau ketika Nabi Isa alaihissalam di Quran surat Maryam misalnya ayat ke-30 ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi, bisa bicara, sedang di ayunan ibunya, membela ibunya di hadapan kaum Yahudi yang menuduh ibunya berzina, Nabi Isa alaihissalam berkata apa? Aku ini adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil. Apakah kalau Nabi Isa alaihissalam masih bayi ngomong diberi kitab Injil itu adalah buku yang jatuh dari langit? Bukan. Itu adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Jadi belum tentu berbentuk buku. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam belum ada buku. Pada zaman Nabi Daud alaihissalam belum ada buku. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam juga belum ada buku. Jadi kalau ditanya, terus Injil yang asli kita yang mana? Yaitu yang diterima oleh Nabi Isa dan disampaikan kepada Bani Israel. Ketika Nabi Isa-nya sudah nggak ada, sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala, wahyunya kemana? Ya ikut sama Nabi gitu. Jadi kalau kita baca Quran, di dalam Quran masih ada hukum-hukum, ketetapan, perintah, aturan Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel yang termasuk di dalam Taurat, termasuk di dalam Zabur, termasuk di dalam Injil. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya ini buat bapak-bapak semua nih, buat ibu-ibu juga nih. Kalau tadi saya menunjukkan di sini ada kitabnya orang Yahudi, juga ada kitabnya orang Kristen. Kitabnya Yahudi ini yang disebut oleh mereka disebut Taurat. Di dalamnya juga ada surat yang namanya Mazmur. Kita mengenal dengan Zabur, ya. Ini kitabnya orang Yahudi. Yang di bawah ini kitabnya orang Kristen. Yang mana kitab orang Yahudi ini menjadi separuh daripada kitab ini, ya. Di dalam kitabnya orang Kristen juga ada istilah Injil yang di dalam Perjanjian Baru. Pertanyaan besar saya adalah kepada bapak-bapak nih umat Islam, apakah yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu ini dan ini? Nah, itu pertanyaan saya. Ada yang bisa jawab? Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran, apakah kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Ada yang geleng-geleng kepala, tapi kayaknya nggak bisa jawab, gitu ya. Hatinya menolak, tapi nggak bisa ngomong, gitu. Betul? Nah, betul. Ada yang berani jawab? Bukan. Bisa tolong buktikan, Pak? Ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran. Gimana membuktikannya? Ya? Nggak ditulis oleh nabi-nabinya. Nah, satu itu, Pak.
Ya, satu itu ya. Jadi, kalau standar dihafal tidak ada standarnya, Pak. Iya. Tapi tidak ada kewajiban menghafal ini. Oke. Jadi gini, kalau Bapak bilang pertama tidak ditulis oleh Nabi atau pengikutnya, itu betul, Pak. Ya. Jadi ini tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Daud alaihissalam, atau yang ini tidak ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam atau pengikut-pengikutnya. Pernahkah kita membaca di dalam Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam menulis kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil? Tidak pernah. Pernahkah kita membaca di dalam Quran atau di dalam hadis bahwa nabi-nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab itu ya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah. Berarti apakah ini Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran? Bukan. Karena juga satu lagi, Pak, saya kasih tahu, Pak. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Mereka beriman kepada nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, sekarang ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di sini? Ada nggak, Pak? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, ini bukan Taurat Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Gitu, jawabannya gitu, Pak ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, ini bukan kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Paham ya, Pak Ibu ya? Paham ya? Saya bisa buktikan. Karena saya sudah pelajarin siapa yang nulis, di mana ditulis, apa namanya, orang-orangnya, kelompok mazhab apa saja yang menulis, berasal dari hikayat mana, dari tahun berapa, di abad keberapa, saya bisa buktikan semua. Ya, gitu ya, Pak ya, jawabannya ya. Insya Allah, yang lain. Insya Allah terjawab. Bapak yang paling belakang boleh, Pak? Maju, Pak. Namanya siapa? Dari mana? Langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya nih kok, saya pernah dengar namanya kitab Injil Barnabas. Nah, kenapa orang-orang Kristen nggak mau membaca kitab Injil tersebut? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Saya kalau ceramah di mana-mana selalu ditanya Injil Barnabas gitu. Nah, kalau Bapak ini bertanya, kenapa orang Kristen tidak mau baca atau menerima Injil Barnabas, Pak ya? Karena memang gini, Pak, saya jelasin dulu latar belakangnya. Yang disebut dengan Injil Barnabas, saya sebenarnya nggak mau sebut Injil, Pak, Gospel aja, ya. Kitab Barnabas lah, gitu ya. Kitab Barnabas itu ada 3, Pak. Yang pertama, namanya Epistle of Barnabas. Ditulis kira-kira abad kedua Masehi, Pak. Ya. Yang kedua, namanya Acts of Barnabas. Ditulis kira-kira abad kelima Masehi. Yang ketiga, namanya Gospel of Barnabas. Ditulis kira-kira abad ke-13 Masehi. Jadi udah jauh banget. Bedanya udah 1300 tahun dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang Bapak tanya yang mana nih? Yang abad kedua, abad kelima, atau abad 13 gitu? Nggak tahu. Yang Bapak pernah dengar, pasti ada yang disebut dengan di dalam kitab Barnabas itu ada perkataan Nabi Isa bahwa nanti akan ada nabi lain yang bernama Ahmad. Betul, Pak? Kalau betul, berarti Bapak merujuk kepada kitab Barnabas yang ketiga, Pak, yang abad ke-13, ya. Kenapa orang Kristen tidak menerima ini dan tidak membaca ini? Karena memang setelah dipelajari, ini yang nulis bukan dari kalangan Kristen, Pak. Bahkan dipercayai yang nulis dari kalangan Muslim, ya, dari kalangan Muslim yang tidak tahu atau kurang mengetahui tradisi dan sejarah bangsa Yahudi. Banyak anakronisme di dalam kitab yang ini. Walaupun kata-katanya ada, nanti akan ada nabi yang bernama Ahmad, yang disalib namanya Yudas Iskariot, gitu kan, Pak? Tapi ada satu hal yang di sini tidak masuk ke dalam akidah kita, Pak, sebagai umat Islam. Apa isinya? Yaitu di dalam kitab Barnabas ini yang disebut Al-Masih itu bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, jadi itu tidak masuk dalam akidah kita. Di Quran kita, di hadis kita kan tidak pernah Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Al-Masih. Yang disebut selalu Isa putra Maryam. Betul, Pak?
karena juga yang menulis itu orang Islam dan juga ditolak oleh orang Kristen, makanya saya nggak pernah bahas, Pak. Gitu. Karena boleh dikatakan kitab Barnabas itu bukan bagian daripada tradisi Islam. Gitu ya, Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak. Ya, silakan yang lain. Baik, Masya Allah. Tentu ini sesi yang sangat menarik dan juga banyak yang ingin bertanya. Namun karena waktu yang juga terbatas, kita harus cukupkan sesi pada hari ini. Insya Allah Safari Dakwah Kodonitan masih ada di 3 titik bersama tabungansurah.com. Dilanjut di hari Sabtu, mulai dari Masjid Darut Tauhid, kemudian ada Masjid Trans Studio Bandung, dan insya Allah diakhiri di Masjid Abu Bakar Ashidik di Gede Bage. Jadi bagi jamaah yang juga masih penasaran, belum terpuaskan untuk bersama Kodonitan diskusi, bisa langsung mengunjungi titik-titik Safari Dakwah lainnya, dan insya Allah kita akan lebih banyak membahas di pertemuan selanjutnya. Baik, boleh untuk closing statement dari Kodonitan dan juga Abang Uson. Apa dulu? Atau saya dulu? Boleh. Tuan rumah paling belakang. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua sebagai umat Islam, kita semua yang sudah memegang iman Islam, kita seharusnya mensyukuri. Ya. Saya ketika baru masuk atau baru memeluk agama Islam, saya merasa seperti orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Kenapa? Karena akhirnya saya bertuhan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena akhirnya saya tidak harus menyembah manusia lagi. Itu perasaan saya, gitu ya. Jadi karena saya akhirnya mengikhlaskan diri, berserah diri kepada Tuhan yang tidak bisa saya lihat, tetapi Tuhan tersebut adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pencipta. Alhamdulillah, saya merasa menjadi orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Jadi kalau saya yang mungkin sekian puluh tahun menjadi Kristen, menemukan kebenaran di dalam Islam, saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita pelajarin lagi Quran kita. Yuk kita pelajarin lagi, perkuat lagi iman kita dan akidah kita. Jangan kita menggadaikan iman kita hanya untuk kenikmatan dunia yang sementara. Apalagi cuma gara-gara sembako gitu. Ya, cemen banget gitu loh. Ya, cuma gara-gara sembako menggadaikan iman kita. Naudzubillah min dzalik. Saya sudah sering menghadapi orang-orang yang karena pernikahan, karena pendidikan, karena pergaulan, mereka keluar dari Islam, tapi setelah akhirnya mereka menggunakan akal dan pikiran mereka menggunakan informasi yang mereka dapatkan, mereka akhirnya mau kembali kepada Islam. Ya, ada yang suami istri, tadi yang menikah beda agama, setelah istrinya tahu informasi, sudah mengaji, akhirnya dia memberi ultimatum kepada suaminya. Kalau nggak masuk Islam, kita cerai. Alhamdulillah, bisa begitu ya. Nanti ada juga yang anak daripada sebuah keluarga besar, karena menikah, dia juga akhirnya masuk Kristen. Alhamdulillah setelah dia mempelajari ulang, kembali kepada Islam. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, jaga hati kita, jaga iman kita, jaga akidah kita, jaga keluarga kita, ya, jaga saudara-saudara kita, dan jaga seluruh umat Islam daripada yang namanya upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtadan. Ya, semoga kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang salah datangnya hanya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya hanya 3. Yang satu berterima kasih, yang kedua harap, dan ketiga doa. Yang pertama saya berterima kasih mewakili semua kawan jamaah dan santri yang ada. Berterima kasih ke Kodonitan yang telah memberikan ilmunya dan wawasannya. Yang kedua,
Kita harap semoga dengan adanya pertemuan ini, kajian ini, kita berharap iman kita itu makin bertambah. Ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga doa, semoga iman kita terus diistiqomahkan sampai akhir hayat kita, sehingga pertemuan ini bukan hanya pertemuan di dunia, di akhirat kita bisa bertemu di alam yang penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Kang Doditan dan juga Pak Usol yang telah memberikan ilmunya untuk kita semua, sehingga kita semakin yakin terhadap agama yang tentunya hanya satu-satunya agama yang ada di sisi Allah, yaitu Islam. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah ridhoi dan penuh berkah, dan kami juga mohon doanya semoga di titik-titik lainnya kita bisa terus mengadakan kajian dan juga mencerdaskan khususnya untuk jamaah muslim ataupun yang masih berada di luar fitrahnya. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan kita senantiasa diberkahi. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada pimpinan Pondok Pesantren As-Solihah dan juga seluruh jajaran pengurus. Kami ucapkan terima kasih kepada media partner Quran Isyarat Indonesia Community, Info Kajian Kota Bandung, Info Kajian Bandung, Sister Villa, dan An-Nabawi. Kami ucapkan terima kasih untuk yang support dalam program ini, yaitu ada Fathera, High Jacket, TGM 99, PT Lutfia Cahaya Hariri, Akademi Prestasi, Despira Group, Baitul Jalan Indonesia, Halid Quran, dan Amal Soleh Dugong. Dan tentunya ada sponsor yang juga ikut membersamai, yaitu SR12, Cegeling, Mr. Med, kemudian Basnas Provinsi Jawa Barat, dan BSF Rental, dan rekan-rekan yang juga ikut khidmat membersamai dari Barista, Barisan Tabungan Surga. Insya Allah, semoga setiap kebaikan yang diberikan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan untuk yang bertanya, tadi 3 orang bertanya boleh maju ke depan karena ada hadiah dari sponsor yang membersamai kita pada hari ini. Boleh? Dan sebelah kanan boleh maju ke depan. Kita sekaligus penyerahan hadiah dan foto bersama dengan pemateri. Nah, Masya Allah. Kau Dodi sama Abah Usol boleh berdiri, kita akan dokumentasikan kebersamaan pada siang hari ini. Dan tentunya bagi jamaah ataupun santri yang hadir pada kesempatan hari ini, kami mengajak bagi siapapun yang ingin ikut bergabung di Barisan Tabungan Surga, menjadi relawan dari program-program Tabungan Surga, kami sangat mendukung untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Dan tentunya insya Allah masih banyak program-program dari Tabungan Surga. Selain ada kajian bersama Kododitan di Safari Dakwahnya, insya Allah yang terdekat tanggal 1 Desember akan ada kajian muslimah bersama Mamah Dede. Insya Allah yang ingin bergabung kami sangat mengundang. Boleh diberikan senyuman terindahnya Pak? Masya Allah. Cukup? Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.